Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Hidayatul Maki, mahasiswa YAIN Jember. Pelajaran kita sekarang yaitu Akidah Akhlak materi Asmaul Husna atau materi kelas 10 semester 2 bab 10. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa, terus disambung membaca Asmaul Husna. Yang mempunyai wudhu silakan memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, atau yang sudah hafal langsung saja bisa membaca Asmaul Husna bersama-sama. Sebelumnya itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, lalu dilanjut membaca Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pelajaran akidah pada sekarang ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusul salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul abd al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafidul mukid al-hasibul jalilul karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ishul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mudi'ul mu'id al-muhil mumitul mayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barun tawabul muntakimul ghafur ra'ufum malikul mulki dul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul munil mani'u darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Shadaqallahul aliyul azim. Saya yakin bacaan Asmaul Husna kalian itu lebih baik daripada saya serta lagu-lagunya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa membaca Asmaul Husna bareng-bareng dan mencintai Asmaul Husna. Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik. Asmaun dari kata apa? Asmaun itu jamak yang berarti nama-nama. Dari kata ismun atau
nama. Sedangkan al-husna baik atau lebih baik, husna yang lebih baik. Jadi ismun jamaknya nama-nama, asmaun nama-nama, asmaul husna nama-nama Allah yang baik. Asmaul husna di dalam Al-Qur'an terdapat berapa? Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna dalam Al-Quran? Saya yakin kalian pasti tahu. Apalagi yang sudah sekolah diniyah atau kadang masih belum, itu sudah masyhur nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna itu pasti sering terdengar oleh telinga kita masing-masing. Asmaul Husna itu ada 99 nama. Seperti dalam surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang baik. Atau juga ada di dalam hadis Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW atau Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa man hafadhaha dahulal jannah innallaha yuhibbul witra yuhibbul witr innallaha yuhibbul witr. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafadhaha dahulal jannah innallaha yuhibbul witra innallaha yuhibbul witra, yang artinya sesungguhnya milik Allah lah 99 nama. Barang siapa menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Dan Allah itu ganjil, menyukai terhadap hal-hal yang ganjil. Dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu terdiri dari, atau Allah itu memiliki 99 nama. Dan dalam hadis tersebut juga, barang siapa yang menghafalkannya atau hafal Asmaul Husna, maka ia akan masuk surga. Dan Allah itu ganjil, menyukai terhadap sesuatu yang ganjil. Mari kita sambil belajar, sambil memupuk kecintaan kita terhadap Asmaul Husna dan menghafalkan Asmaul Husna dengan cara yang baik dan benar. Apalagi kita sudah mengetahui bahwa barang siapa yang hafal Asmaul Husna, ia akan masuk surga. Gampang kan? Cuma menghafalkan nama. Tapi selain menghafalkan nama-nama Allah yang baik, diiringi dengan syariat-syariatnya. Jangan cuma menghafalkan nama-nama Allah ini tapi tidak sholat, tidak mengaji. Kita juga harus menjalani kewajiban. Lah, selama menjalani kewajiban, Asmaul Husna ini menjadi bonus untuk kita agar lebih dekat dengan surga. Begitu maksudnya. Jadi kita harus mengingat syariat-syariat Islam atau kewajiban-kewajibannya.
Langsung kita masuk kepada nama per nama dari Asmaul Husna. Yang kita ambil adalah 10 nama saja, nama 10 Asmaul Husna saja. Karena waktu 99 itu lumayan mengambil lumayan panjang lah jika disebutkan satu-satu, maka kita ngambil sampelnya saja 10. Pertama kita akan mempelajari nama-nama Allah Al-Karim. Pertama 1 Al-Karim. Yang membawa buku dan pena tulis Al-Karim. Al-Karim yang berarti maha mulia. Apa itu maha? Maha itu segala-galanya, gak ada batasan. Maha mulia berarti cek mulianya, gak ada batas, terus ke atas itu maha mulia. Jadi Allah itu maha mulia. Dengan kita mengingat bahwa Allah maha mulia, mengingat bahwa Allah itu Al-Karim, kita akan memahami dan senantiasa selalu mawas diri bahwa kita itu bukan apa-apa, masih ada yang sangat mulia. Dengan mengingat itu kita bisa rendah hati, rendah hati, tidak merasa sombong. Maka kita harus mengingat nama-nama Al-Karim secara penghayatan juga. Al-Karim maha mulia, Allah maha mulia. Kita apa? Kita maha apa? Kita bukan apa-apa. Itu nama Allah Al-Karim. Kemudian nama Allah Al-Mu'min. Allah maha memberi rasa aman, maha pemberi rasa aman. Dengan kita memahami sekaligus menghayati bahwa itu Allah itu maha pemberi keamanan, dengan itu kita akan tahu bahwa hanya kepada Allah lah kita berlindung, meminta keamanan dari segala hal, mulai dari di mana saja itu pun, mau di sekolah atau di luar sekolah atau di rumah. Ya Allah, berilah keamanan. Engkaulah maha pemberi keamanan, Engkaulah maha pemberi rasa aman, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi keamanan. Selanjutnya Al-Wakil. Allah maha mewakili. Dengan Asmaul Husna Al-Wakil, kita akan memahami dan menghayati bahwasanya Allah itu maha mewakili. Bukan maha mewakili, tapi maha mewakili. Sangat-sangat mewakili tanpa batasan. Dengan memahami dan menghayati ayat nama Allah tersebut, kita akan sadar bahwa segala sesuatunya keperluan kita, segala sesuatunya keperluan kita itu yang sanggup menyelesaikannya itu adalah Allah. Allah adalah maha wakili. Jika kita akan memiliki urusan-urusan, Allah lah yang mewakili, Allah lah yang mengurusi urusan-urusan kita di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti, kita malah tidak bisa apa-apa. Kita hanya bergantung kepada
amal untuk menghadapi akhirat nanti. Amal salah satunya yaitu Asmaul Husna, menghafalkan Asmaul Husna, mengingat syariat-syariat supaya Allah mengurusi urusan kita kelak di hari kiamat atau setelah mati. Bukan hanya di akhirat ya, di dunia banyak urusan-urusan itu yang hanya Allah yang bisa. Banyak seperti seorang yang tidak sanggup, dokter itu sudah tidak sanggup, siapapun sudah tidak sanggup, dukun gak boleh ya percaya dukun. Dokter tidak sanggup, semuanya sudah tidak sanggup, maka ada Allah yang sanggup. Banyak cerita-cerita seperti itu, yang dokter tidak sanggup, siapapun tidak sanggup. Cuma membaca berdoa, mengamalkan amalan seperti Al-Fatihah, Asmaul Husna, sembuh gitu. Atau yang susah mendapatkan keberuntungan, romoro beruntung, itu bukan romoro ya, itu ada yang mengurusi atau mewakili, yaitu Allah Maha mewakili. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Matin. Kita akan bicarakan Asmaul Husna Al-Matin. Allah Maha Kokoh. Dengan memahami serta menghayati Asmaul Husna Al-Matin, kita menghayati Al-Matin, Maha Kokoh. Kemudian kita akan sadar bahwa yang kuat, yang kokoh itu hanyalah Allah. Dan kita akan terus-menerus yakin kepada Allah dan hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Allah lah yang kokoh. Kita rapuh. Kita hanya manusia yang rapuh. Dengan begitu kita senantiasa hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Jami. Allah Maha mengumpulkan. Suatu saat nanti pada hari kiamat, Allah itu mengumpulkan semua makhluk, semua manusia dari dulu sampai sekarang bahkan yang akan datang. Dengan mengingat dan memahami nama Allah tersebut, kita akan sadar bahwa suatu saat nanti kita akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dan orang yang tenang yaitu orang yang memiliki amal-amalan solehah nanti pada saat dikumpulkan pada hari kiamat. Maka kita harus selalu senang untuk beramal, senang untuk membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, sedekah, untuk mempersiapkan diri pada hari berkumpul. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Karena kita itu butuh yang namanya pertolongan nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Selanjutnya tadi? Al-Jami. Yang nomor 6 Al-Adlu, yaitu Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil.
Dengan memahami dan menghayati sifat Allah, nama Allah Al-Adil, Al-Adil, Allah Maha Adil, maka kita akan selalu bersyukur dan selalu menerima, karena kita tahu bahwa Allah Maha Adil. Allah itu sudah adil. Maka kita akan bersyukur dan bisa menjalani kehidupan kita lebih baik lagi. Ada yang kaya ya, ada yang miskin. Tapi yang kaya belum tentu kaya. Yang miskin belum tentu miskin. Kok bisa? Ada orang kaya, dia terkenal kayanya. Tapi ada orang yang lebih kaya, kemudian mengolok-olok. Kekayaannya kurang itu. Lo sakit hati yang kaya. Oh ya kurang. Gimana ya? Kurang ini. Ini sudah 100 triliun ini sudah kurang kayaknya. Harusnya kan 900 triliun. Gimana mendapatkan 800-nya ya? Aduh. Pusing mikir 800 triliun. Gimana caranya dapatkan? Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin, ada yang bilang, kamu punya apa? Gak punya apa-apa, sepeda sakit-sakitan, punya sepeda motor sakit-sakitan. Rumah sakitnya gak ada. Rumah sakit yang merawat sepeda motor gak ada. Ada yang bilang gitu. Apa katanya yang miskin? Yang penting bisa jalan. Yang penting bisa jalan, yang penting bisa enak jalannya. Goyang-goyang, geronjal-geronjal. Orang miskin selalu bersyukur. Mudah-mudahan saja yang miskin selalu bersyukur. Yang kaya juga harus gitu. Yang kaya harus bersyukur dan rajin sedekah, sedin bernafkah. Jadi kaya dan miskin itu sama. Kaya tapi tetap kurang kekayaannya. Miskin tapi puas diri. Meskipun sepeda buntut, gak ada cewek yang noleh. Itu belum ada jodoh berarti. Sekali ada jodoh, biasanya itu setia ceweknya. Mudah-mudahan kita semua dapat jodoh yang baik. Sebelum kita mendapat jodoh yang baik, kita perbaiki dulu perilaku kita yang salah, yang sudah salah. Katanya ingin jodoh yang baik. Masih ada kesempatan. Sebelum janur kuning melengkung, kita perbaiki dulu perilaku kita. Sebagai laki-laki harus menjadi imam yang baik untuk istri-istrinya. Jangan semena-mena terhadap istrinya, terhadap seorang wanita. Karena ada sebuah di Al-Quran mungkin gini, tidak ada yang memuliakan Al-Quran kecuali orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali orang-orang yang dilaknat. Jadi muliakanlah perempuan, hargai perempuan, kasih kado yang baik, yang bagus. Perempuan juga gitu, jangan berharap terlalu berlebihan. Pokoknya semua mau minta kado, jangan terlalu, saya minta kado mobil Toyota Avanza. Kado apa? Mahal teman. Ya sebetulnya saja saya minta kado apa ya, Al-Quran yang ada Asmaul Husnanya, karena saya butuh itu untuk mengingat nama-nama Allah yang baik, agar hubungan kita menjadi lebih baik. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kalau dalam lagu Allah Maha Cinta. Apa Maha Cinta? Yuhibbun, hubun. Ada apa enggak Allah Maha Cinta di sini ya? Allah Maha Cinta. Allah Maha Cinta. Oh, enggak ada. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang itu lebih baik daripada cinta. Selanjutnya sifat Allah, nama-nama Allah. Apa tadi? Tadi sampai mana tadi? Sampai kaya miskin. Oh, al-adlu. Selanjutnya yang ketujuh, an-nafi. Allah Maha memberi manfaat. Dengan memahami dan menghayati sifat Allah an-nafi, Allah Maha memberi manfaat, kita akan sadar bahwa jika kita ingin manfaat atau jika kita membutuhkan suatu, dimanfaati apa ya? Mendapatkan keberuntungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, Allah Maha memberi manfaat. Dengan manfaat hidup kita akan lebih nyaman dan tenang di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya langsung yang ke-9, Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Karena Allah Maha memelihara, kita akan senantiasa menghayati bahwa kita akan sadar bahwa kita harus bersyukur karena Allah telah memelihara kita dikala bangun serta tidur. Kita senantiasa bersyukur sehingga kita akan lebih cinta lagi kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang terakhir, nama-nama Allah atau Asmaul Husna al-akhir, yang akhir, yang maha akhir. Allah adalah zat yang maha akhir. Dengan memahami serta menghayati Asmaul Husna al-akhir, kita akan sadar bahwa kita itu tidak kekal, atau hidup kita itu akan berakhir. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir, Allah Maha akhir, yang akhir. Allah Maha akhir. Sebelum kita tutup, marilah kita baca Asmaul Husna lagi ya. Paling 2 menit. Kemudian langsung lanjut. Kita tutup dengan doa alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafidul mukid al-hasibul jalilul karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isyul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mudiul mu'id al-muhil mumitul hayyul qayyum
Al-wajidul majidul wahidul ahadus somadul qadirul ahadus somadul qadirul Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Musil Mubdiul Mu'id, Al-Muhil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Somadul Qadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwabul Muntakimul Afumur Ra'ufu Malikul Mulki Dul Jalali wal Ikram, Al-Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Munil Mani'u Darrun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baki, Al-Warisur Rasyidus Saburul Ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ini menjadi barokah, menjadi bermanfaat untuk kita semua, baik pemateri juga kalian semua. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dan kita lebih mencintai Asmaul Husna dan mencintai amal-amal yang soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu dulu. Saya sudah nutup tadi ya. Saya lupa. Dari yang saya sampaikan atau materi hari ini, saya yakin banyak kesalahan dari pengucapan atau dari semuanya ada. Seperti tadi baca Asmaul Husna yang agak lupa, anggap saja kesalahan teknis. Boleh kan? Saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua dari kata-kata saya yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.